Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nika Dewi Farasati, NIM 2010-2016, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Aisyah Yogyakarta. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang pembentukan sistem tubuh pada masa embriogenesis. Sebelumnya, embriogenesis adalah rangkaian proses yang terjadi sesaat setelah terjadi pembuahan sel telur oleh sperma. Proses embriogenesis meliputi fase kleefak, pembelahan zigot, fase morula, blastula, gastrula, dan diferensial sel. Tahap awal perkembangan diawali dengan peristiwa pertemuan atau pelemburan sel sperma dengan sel ovum yang dikenal dengan peristiwa fertilasi. Fertilasi akan menghasilkan sel individu baru yang disebut dengan zigot dan akan melakukan pembelahan diri atau pembelahan sel menuju pertumbuhan dan perkembangan menjadi embrio. Selanjutnya, fertilasi atau pembuahan. Ovulasi yaitu ovulasi melepaskan oosit sekunder, pembuahan, dan pada hari pertama sel tunggal akan tumbuh atau zigot, hari kedua 2 sel, hari ketiga 4 sel, hari keempat 16 sel, hari kelima blastokista awal, hari 6-7 blastokista tahap akhir, dan hari 8-9 embrio memulai implantasi. Selanjutnya, fase embriogenesis. Fase kleefak merupakan pembelahan sel secara mitosis, menghasilkan 2, 4, 8, dan 16 blastomer. Tahap 16 blastomer disebut dengan tahapan kleefak atau pembelahan. Pembelahan zigot 2 dan 4 blastomer terjadi pada sumbu anterior dan posterior. Pembelahan 8 dan 16 blastomer terjadi pada sumbu ventral dan dorsal. Pembelahan sel ini berlangsung cepat, namun tidak menambah ukuran zigot. Pada tahap pembelahan ini, zigot masih diselubungi oleh zona pellucida. Fase morula terjadi setelah pembelahan zigot menjadi 16 sel. Terjadi pembelahan menjadi 32 sel yang disebut dengan morula. Fase morula merupakan bola padat yang penuh dengan sel-sel hasil pembelahan dan masih diselimuti oleh zona pellucida. Blastomer terus mengalami pembelahan menjadi 64. Pembelahan terus berlangsung sepanjang saluran ovidum. Fase blastula. Setelah 4-5 hari, zigot berubah menjadi bola padat yang diikuti dengan migrasi sel-sel blastomer menuju vegetal fore hingga terbentuk rongga di bagian animal fore yang disebut blastukul. Tahapan menghasilkan blastosit pada hari ke-6 atau 7 setelah fertilasi. Blastosit siap berimplantasi di dalam dinding rahim atau uterus. Implantasi blastosit ke dinding endometrium memerlukan waktu yang sangat singkat. Lapisan zona pellucida melebur. Blastosit mengeluarkan enzim yang berpenetrasi ke dalam dinding endometrium untuk memudahkannya menempel di dinding tersebut. Sel blastosit mendapatkan makanan dari pembuluh darah pada dinding endometrium yang terjadi pada hari ke-7 setelah implantasi. Sel-sel tromblas pada tepi zigot berinvaginasi ke dinding basal uterus untuk memperkokoh kedudukan zigot di dinding uterus. Fase gastrula. Setelah blastosit berimplantasi, sel-sel tromblas dan blastosit berinvaginasi ke dinding endometrium. Blastosit berkembang membentuk lapisan dari dalam keluar, yaitu hipoblast, epiblast, dan trophoblast. Selanjutnya, zigot memasuki fase gastrula dengan terbentuknya rongga gastrukul. Akibat involusi, melakukan bibir dorsal blastofor ke bagian dalam rongga blastukul. Involusi tersebut mengakibatkan terbentuknya rongga gastrukul atau arkenteron. Rongga arkenteron kelak akan menjadi saluran pencernaan.
Bibir dorsal, tempat involusi tersebut membentuk blatoforus yang akan menjadi anus. Involusi sel bibir dorsal ini akan mendesak rongga blastokol menjadi lebih sempit, terbelah 3 lapisan embrional yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Tahapan perkembangan pada masa embrio. Bulan pertama sudah terbentuk organ-organ yang penting seperti jantung yang berbentuk pipa, sistem saraf pusat, otak yang berupa gumpalan darah, serta kulit. Embrio berukuran 0,6 cm. Bulan kedua, tangan dan kaki sudah terbentuk. Alat kelamin bagian dalam, tulang rawan kartilago, embrio berukuran 64 cm. Dan bulan ketiga, setelah seluruh anggota tubuh sudah lengkap terbentuk termasuk organ kelamin luar, panjang embrio mencapai 7 cm dengan berat 20 gram. Bulan keempat sudah disebut dengan janin dan janin mulai bergerak aktif. Janin mencapai berat 100 gram dengan panjang 14 cm. Bulan kelima, janin akan lebih aktif bergerak dan memberikan respon terhadap suara keras dan menendang. Alat kelamin janin sudah lebih nyata dan akan terlihat bila dilakukan USG, ultrasonografi. Bulan ke-6, janin sudah dapat bergerak lebih bebas dengan memutarkan posisi. Bulan ke-7, janin bergerak dengan posisi kepala arah hilang vagina, memproduksi sel darah. Janin mulai berubah menjadi blastosis, menjadi embrio berukuran 1-3 cm dengan kepala yang besar. Demikian hasil tugas saya dalam pembuatan video tentang pembentukan sistem tubuh pada masa embriogenesis. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.